1 Juli tahun 1944. Pulau Biak, lepas pantai Papua. Langit baru saja gelap, tapi udara masih lembab dan panas, seperti selimut basah yang menekan kulit. Di kejauhan, suara ombak Samudra Pasifik memecah karang, bercampur dengan dengung rendah generator diesel yang tak pernah berhenti bergetar di tengah kegelapan. Di atas bukit karang yang menghadap ke laut, sebuah instalasi aneh berdiri, bukan meriam, bukan juga menara pengawas, melainkan struktur logam berbingkai persegi panjang, tampak seperti pagar raksasa yang dipaksa berdiri menghadapi angin laut. Itulah mata rahasia sekutu malam itu. Antena radar SSR-270, teknologi canggih yang bahkan sebagian besar tentara di Biak belum sepenuhnya mengerti. Di bawah antena itu, di dalam gubuk kayu beratap seng dan terpal, ruangan sempit dipenuhi cahaya hijau pucat. Sebuah layar bundar menyala. Garis lurus berputar perlahan dari tengah keluar, menyapu lingkaran seperti jarum jam yang gelisah. Setiap putaran menandai detak jantung pertahanan udara sekutu di Biak Power Stabilizer. 100 kilocycles, sweep normal, ujar seorang operator muda. Suaranya bercampur dengan dengung kipas kecil dan klik halus saklar backlit. Nama taruna itu, Private First Class William Billy Carter, usia 21 tahun, dari Oregon. Kini, jauh dari rumah, ia duduk memelototi layar radar, memakai headphone besar yang menutupi telinga. Seragam lapangan sudah basah oleh keringat, meski malam baru turun. Di sampingnya seorang perwira sinyal berdiri dengan tangan menyilang. Tubuh tinggi tegap, wajahnya diterangi kilatan hijau dari layar. "Jangan tatap terlalu keras, Carter," katanya pelan. "Radar nggak suka ditantang. Dia bakal balas dendam dengan bikin mata kamu buta." Billy tersenyum kecut. "Yes, sir, Captain Harris." "Sir." Captain Robert Harris, US Army Signal Corps, adalah komandan unit radar di Biak. Di map resmi, unitnya hanya tercatat sebagai Signal Company, Air Warning, tapi semua orang di sekitar lapangan terbang Mokmer tahu. Tanpa alat misterius di Bukit Batu itu, mereka buta di malam hari, terutama terhadap serangan mendadak pesawat Jepang. Di luar pos radar, malam mulai bergemuruh. Dari arah barat, di sekitar lapangan terbang Mokmer dan Borokoe, lampu-lampu redup berpijar dijaga sesedikit mungkin agar sulit terlihat dari udara. Pesawat-pesawat P-38 Lightning dan panjang Minas 47 Thunderbolt beristirahat di apron. Badan mereka mengkilap samar diterpa bulan separuh yang tertutup awan. Beberapa ratus meter ke belakang pos radar, tempat perlindungan pasir dan karang-karang amunisi berjajar. Unit artileri anti-seronggan udara dengan meriam Bofors 40 mm dan senapan mesin kaliber 50. Siap siaga mengarah ke langit, seolah menunggu musuh muncul dari kegelapan. "Range set to 150 miles. Kita fokus sektor utara dan timur malam ini," gumam Harris, memeriksa panel kontrol. Ia menoleh ke Billy. "Intel bilang Jepang mulai nekat. Setelah Biak jatuh, mereka nggak akan diam saja." Billy mengangguk, meski jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, Biak bukan sekadar pulau kecil. Ini adalah kunci menuju Filipina, dengan lapangan terbang yang bisa menjangkau lebih jauh ke jantung kekaisaran Jepang. Dan di atas Bukit Batu ini, teknologi yang bahkan belum 10 tahun dikembangkan menjadi penjaga pertama. Garis terang di layar terus berputar, berputar. Awalnya hanya bintik-bintik kecil acak, gangguan dari pegunungan, gelombang laut, dan hujan yang menggantung di kejauhan. Para operator menyebutnya Angels, gema palsu yang harus bisa dibedakan dari ancaman nyata. Billy mengatur intensitas cahaya dengan hati-hati, memutar knop kecil. Klater dari pantulan daratan dikurangi, layar sedikit menggelap di bagian tengah, memberi ruang bagi kemungkinan titik-titik asing yang bisa muncul di pinggir lingkaran. Di meja belakang, dua prajurit lain mengawasi peta besar Pulau Biak dan sekitarnya. Garis-garis radial dengan angka jarak mile laut ditarik dari titik yang menandai posisi radar. Pensil lilin dan pin kecil siap digunakan untuk menandai kontak udara. Jam lapangan menunjukkan pukul ke-21,32. Udara di dalam ruangan semakin panas, walau jendela kayu dibiarkan sedikit terbuka. Namun, tak ada yang berani mematikan peralatan. Daya harus stabil, pulsa harus konsisten, sweep harus sempurna. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara pesawat sekutu yang sedang transit. Tapi di layar radar, itu hanya muncul sebagai bintik yang sudah dikenali dari arah selatan, altitude sedang, kecepatan konstan, friendly. "Kita buta tanpa kamu,"
kata seorang sersan artileri yang baru saja masuk, meninggalkan bau asap rokok dan keringat. Ia menepuk bahu Billy. Kalau kamu bilang ada sesuatu di layar itu, meriam kami yang ngomong setelahnya. Kalau saya salah lihat, Billy mencoba bercanda. Sersan itu nyengir. Yah, berarti kita semua mati gara-gara mata kamu, nak. Canda yang pahit. Tapi semua orang di ruangan itu tahu. Itu kenyataan. Beberapa jam sebelumnya, siang di Biak terasa seperti neraka. Para teknisi Signal Corps bekerja di bawah terik matahari tropis, merawat generator yang menggerakkan radar, memeriksa kabel-kabel tebal yang ditarik naik ke bukit. Antena logam disesuaikan, lagi derajat sudut, kalibrasi, sinkronisasi dengan unit pengolah di dalam gubuk. Aku masih nggak nyangka, gumam salah satu teknisi Korporal Jim Walker saat ia mengencangkan baut di salah satu panel. Mesin ini bisa lihat pesawat jauh sebelum kita dengar suaranya. Di sampingnya seorang perwira Australia yang dikirim sebagai liaison mengangkat alis. Kalau bukan karena alat macam ini, Mate, Jepang sudah lama jadi tamu di atas kepala kita tiap malam. Radar, bagi mereka, masih setengah ilmu gaib. Gelombang radio yang dipancarkan ke langit, memantul di badan metalik pesawat, lalu kembali sebagai eko di layar fosfor. Dari jeda waktu antara pancaran dan pantulan, jarak bisa dihitung. Dari pergerakan bintik di layar, arah dan kecepatan bisa diperkirakan. Tapi malam itu, 1 Juli tahun 1944, radar di Biak bukan lagi sekadar eksperimen teknologi. Ia sedang diuji dalam situasi paling berbahaya. Ancaman serangan malam Jepang yang ingin membalas jatuhnya pulau itu ke tangan sekutu. Kembali ke ruangan radar, jam kini menunjukkan ke 22,07. Billy mengusap kening, meninggalkan garis kering di antara keringat. Ia memajukan tubuh, mendekat ke layar, pupil matanya membesar menyesuaikan cahaya redup. Tiba-tiba, sesuatu muncul di pinggir atas, layar hampir tak terlihat. Sebuah bintik samar yang tak pernah ada sebelumnya. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat instingnya terpicu. Ia menahan napas. Sweep berikutnya lewat lagi. Bintik itu muncul lagi. Sedikit lebih terang, koordinat kira-kira di arah 020 derajat, jarak sekitar 110 mil. Sir, saya punya kontak. Suara Billy pelan, tapi tegang. Harris langsung bergerak, mendekat, memiringkan tubuh untuk mengurangi pantulan cahaya di kacamatanya. Ia mengikuti sweep garis yang berputar lagi. Jantungnya ikut menghitung detik demi detik. Mungkul, lahi. Kali ini tidak sendirian. 1 bintik, 2, 3, sebuah formasi. Berapa jarak? Tanya Harris cepat. Sekitar 108 mil bearing 020 sepertinya high altitude, sir. Ekonya cukup bersih. Pastikan itu bukan Angels. Billy sudah memutar knob gain dan tilt dengan hati-hati. Klater dari awan diabaikan. Gangguan dari pegunungan sudah dikurangi. Tapi bintik-bintik itu tetap muncul. Dengan ritme yang teratur, bergerak perlahan menuju pusat layar. Negatif, sir. Ini bukan klater. Mereka bergerak, dan mereka datang ke arah kita. Harris tidak menunggu lebih lama. Ia menoleh ke prajurit di meja peta. Plot. That. Contact. Bearing 020, 108 miles. Kemungkinan formasi musuh. Tandai sebagai bandit. Prajurit itu segera menancapkan pin kecil merah di peta. Menarik garis tipis menuju Biak. Harris meraih handset telepon field yang tergantung di dinding. Kabel spiralnya berayun saat ia mengangkat. Air warning to fighter control. Ini Station Biak, -1. Kami punya multiple bogies, range 100 plus miles, bearing 020. Kemungkinan inbound ke Biak. Request alert status naik 1 tingkat. Di ujung lain di pos komando dekat lapangan terbang, seorang perwira udara meraih pensil dan mulai mencatat. Suara di saluran terdengar serak dan terburu-buru. Biakwan, copy bogies, bearing 020, range 100. Apakah confirm? Hostat Harris melirik lagi ke layar. Bintik-bintik itu kini mulai menyebar tipis. Formasi melebar untuk mengurangi risiko ditembak sekaligus. Belum visual, tapi patternnya bukan friendly. Kemungkinan besar pengebom Jepang. Rekomen red alert hening sejenak. Hanya suara statis dan dengung generator yang mengisi jeda di ruangan itu. Kemudian, jawaban datang. Biak 1, fighter control. Red alert authorized, standby, tracking. Semua baterai AA akan standby berdasarkan plot Anda. Harris menutup handset, menatap Billy. Mata dunia malam ini ada di layar kamu.
Carter, jangan sampai berkedip. Billy menelan ludah. Di layar, bintik-bintik itu terus bergerak mendekat. Setiap sweep membawa mereka lebih dekat ke pulau kecil yang kini jadi benteng sekutu. Di luar, sirene mulai meraung pelan. Naik turun seperti jeritan panjang yang merobek tenang malam. Di lapangan terbang, lampu tambahan dimatikan, hanya menyisakan cahaya minim. Para pilot dibangunkan, meraih perlengkapan, kanopi pesawat dibuka, tangga dorong digeser, dan semua itu dimulai dari kilatan kecil di layar hijau redup, di sebuah gubuk kayu di atas karang, tempat teknologi radar rahasia sekutu diam-diam menatap kegelapan Pasifik, mencari siluet musuh, bahkan sebelum mata manusia bisa melihatnya. Harris mencondongkan tubuh. Oke, kita ikuti mereka. Range update setiap 5 menit. Kalau mereka ubah heading, fighter control harus tahu duluan. Billy mengangguk. Jari-jarinya sudah siap di tombol marking. Matanya tak lepas dari garis putar yang terus menyapu lingkaran. Kamu, jika berdiri di pojok ruangan malam itu, akan merasakan campuran aneh antara keajaiban dan ketakutan. Manusia mengintip musuh ratusan kilometer jauhnya, hanya dengan cahaya hijau di layar, sambil berharap apa yang mereka lihat cukup untuk menyelamatkan semua orang di pulau ini. Di Biak, malam baru saja dimulai. Dan, radar rahasia sekutu akan segera membuktikan apakah ia layak disebut senjata tak terlihat paling penting di Pasifik Barat. Suara sirena masih melolong ketika jam di dinding menunjukkan jam 22:18 di dalam pos radar. Waktu seolah berjalan dengan ritme berbeda, bukan menit dan detik, tapi sweep dan echo. Setiap putaran garis di layar adalah satu napas. Setiap bintik bergerak mendekat adalah satu langkah menuju bahaya. Billy Carter menempelkan mata lebih dekat ke layar. Napasnya pelan. Di headphone, hanya terdengar dengung halus elektronik dan sesekali klik ketika ia mengatur knob. Range update, Carter, perintah Kapten Harris. Billy menjawab cepat. Matanya tak lepas dari lingkaran. Kontak utama kini di 95 miles. Bearing tetap 020. Formasi melebar. Saya hitung minimal 6. Mungkin 8 echo, sir. Di meja peta, pensil lilin merah bergerak. Prajurit plotter menarik garis baru, menandai posisi formasi musuh yang kini semakin dekat ke Biak. Apabila garis itu diperpanjang, ujungnya mengarah tepat ke area lapangan terbang dan instalasi suplai di sisi selatan pulau. Kalau mereka datang untuk iseng, mereka punya selera humor yang buruk, gumam prajurit itu lirih. Harris mendekat ke meja, memandang peta itu. Di sekeliling pulau kecil tersebut, lautan biru dibayangkan dalam gelap. Di selat-selat sempit dan laguna-laguna, kapal-kapal logistik sekutu berlabuh, membawa BBM, amunisi, bahan makanan. Di tepi landasan Mokmer, drum-drum bahan bakar berjejer, rentan terhadap bom dan api. Ia menunjuk garis serangan. Kalau mereka bom area ini, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tak perlu. Semua orang di ruangan itu sudah paham akibatnya. Di sebelah barat, dekat lapangan terbang, sersan artileri yang tadi bercanda dengan Billy, kini berlari menembus kegelapan. Namanya Sarjen Thomas Tom McKenna, unit artileri anti-udara. Ia mengangkat helm baja dengan satu tangan sambil berteriak ke anak buahnya. Bangun semua! Red alert! Radar! Dapat tamu dari utara! Lampu-lampu kecil di pos artileri menyala redup. Para awak Bofors 40 mm meloncat dari ranjang lapangan, meraih sabuk peluru, helm, dan jaket. Di samping mereka, laras-laras panjang meriam Bofors sudah diarahkan ke langit, siap digerakkan menggunakan sistem manual dan power traverse. McKenna berhenti sejenak, menatap ke arah bukit tempat radar berada, hanya tampak sebagai siluet gelap dengan sedikit cahaya di puncaknya. Kalau anak-anak signal itu nggak salah, gumamnya, kita bakal punya pesta kembang api malam ini. Di halur lain, awak senapan, mesin kaliber 50, di atas truk dan pos statis, memeriksa magazin. Beberapa pilot yang belum kebagian giliran siaga duduk di dekat pesawat, memandangi langit yang masih tampak normal. Hanya bintang-bintang, hanya awan tipis. Tak ada tanda-tanda monster metalik dengan lambang Hinomaru di sayapnya. Tapi radar sudah melihat mereka. Kembali ke pos radar, ke 22,26 kontak. Sekarang di 82 miles. Bearing masih sama. Mereka mempertahankan heading, laporan Billy. Harris mengangguk. Catat heading dan speed relatif. Mereka kemungkinan pengebom medium. Mungkin Betty atau Nell. Bisa saja ada fighter escort. Ia mengangkat handset lagi, menghubungkan ke fighter control. Fighter control. Ini Biak 1, Bandit range 82 miles. Bearing O2O.
Heading langsung ke pulau. Altitude kemungkinan di atas 10.000 feet. Suara dari ujung telepon terdengar lebih tegang sekarang. Biak One. Copy. Interceptor masih terbatas. Namun semua unit A sudah standby berdasarkan koordinat Anda. Lanjutkan tracking dan laporkan setiap perubahan heading. Roger, jawab Harris. Setelah menutup telepon, ia menatap Billy. Kita nggak cuman sekadar ngeliatin. Nak, setiap angka yang kamu sebut, setiap pin yang mereka tancap di peta, itu yang akan menentukan di mana meriam dan senapan akan menembak salah sedikit. Meriam menembak ke langit kosong. Billy mengangguk pelan. Rasanya seperti memegang senter kecil, menyoroti jalan bagi orang-orang yang berjalan di tepi jurang. Ia mengatur lagi brightness dan gain. Eko musuh kini lebih jelas bintik-bintik yang berdenyut pelan di jarak yang terus berkurang. Range 75 miles, 1045, Sidup. Ia menyebutkan angka-angka itu seperti mantra. Di kapal-kapal jangkar lepas pantai, lampu-lampu dek diredupkan. Anak buah kapal berdiri di dekat senapan anti udara, menatap langit. Beberapa di antara mereka tahu bahwa di atas bukit ada alat ajaib yang bisa mengetahui apakah malam akan tetap tenang atau berubah jadi neraka. Seorang pelaut Belanda yang bertugas di salah satu kapal suplai mengintip ke arah pulau, melihat kilatan sangat kecil di puncak bukit. Ia tak mengerti teknologi itu, tapi ia percaya pada rumor Amerika bawa alat yang bisa dengar pesawat musuh, bahkan ketika mereka masih jauh di balik cakrawala 22.34. Billy hampir lupa berkedip, tapi justru karena itulah matanya semakin jeli. Ia mendadak menyipit. Sir, saya pikir mereka mulai mengubah formasi. Detail, sahut Harris cepat. Eko bagian kiri melebar, seolah memotong ke barat. Eko sisi kanan sedikit turun. Mungkin mereka mau split, sir. Bisa jadi satu grup ke lapangan terbang, satu lagi ke kapal di lepas pantai. Harris bergerak ke meja peta. Plot 2 grup. Tandai bandit grup A dan bandit grup B. Pin merah dibagi 2 kelompok, seperti cabang garpu yang mengarah ke 2 sasaran berbeda. Bagus, gumam Harris. Mereka coba bikin kita bingung. Sayangnya buat mereka, kita punya mata di sini. Ia mengangkat handset lagi. Kali ini ke pos komando artileri anti udara. Gun control, ini Biak 1. Musuh terbagi dalam 2 grup. Grup A heading ke arah lapangan Mokmer, grup B ke arah kapel-kapel di lepas pantai barat. Siapkan sektor tembakan sesuai di pos artileri. McKenna menerima pesan itu. Ia menunjuk kedua arah berbeda kepada anak buahnya. Baik. Dengar, radar bilang kita punya 2 grup tamu. Sebagian ke lapangan, sebagian ke kapal. Buffers sektor barat siap pantai, posisi senapan. 50 sektor timur fokus ke atas landasan. Kita ikuti mata mereka. Suara roda gigi, Meriam Buffers, berputar. Mengarahkan laras ke sektor langit yang sudah ditentukan. Bukan lagi menembak membabi buta, tapi berdasarkan data yang tak terlihat mata. Di pos radar jam menunjukkan ke 22,41 range, grup A, 52 miles, grup B, 55 miles. Mereka tetap inbound. Billy mulai bisa mengantisipasi pergerakan mereka. Setiap sweep, setiap pergeseran bintik, membentuk pola di kepalanya. Kapten Harris berdiri tegap, sesekali mengecek panel indikator. Daya pancar radar stabil. Pulses berjalan sesuai ritme. Ia tahu, di beberapa front lain, radar kadang rusak, generator mati, atau antena terganggu. Tapi malam ini, semuanya bekerja. Jangan sampai sistem down malam ini, gumamnya ke teknisi di pojok ruangan. Teknisi itu Jim Walker mengangguk, sambil mengecek ulang meteran tegangan. Selama bahan bakar generator cukup, radar ini nggak akan tidur, sir. Dari luar, suara sirene berganti dengan instruksi tegas. Lewat megafon, terdengar samar ke dalam gubuk radar. Semua personel yang tidak berkepentingan, cari perlindungan. Jangan nyalakan lampu yang tidak perlu. Tetap di posisi. Biak kini seperti napas yang ditahan, tenang, tapi tegang. Pada jarak 40 miles, Billy mulai merasakan sesuatu yang lain. Eko kecil yang muncul dari arah selatan bukan musuh. Sir, ada kontak baru, high speed, dari selatan, range 38 miles. Kemungkinan fighter kita. Harris mengangguk puas. Itu dia. Mereka akhirnya kirim pengawal. Ia segera menghubungi fighter control lagi.
Biak 1 ke Fighter Control. Kami deteksi kemungkinan interceptor friendly dari selatan, heading utara. Bisa dikonfirmasi, Biak 1, confirm. 2 P-38 sudah airborne untuk intercept. Kirim update posisi bandit secara berkala. Roger. Billy merasa sedikit lega. Setidaknya, bukan hanya meriam yang mengandalkan mereka. Kini ada pilot di udara yang akan berbelok, menanjak, menukik, berdasarkan angka dan koordinat yang keluar dari ruangan kecil ini. Kini, di layar, ia bisa melihat dua tipe Echo berbeda, formasi besar dan pelan dari utara pengebom. Jepang dan dua bintik kecil melaju cepat dari selatan P-38 Lightning sekutu, seperti dua tombak yang dilemparkan. Kontak friendly sekarang 32 miles, heading 010. Mereka akan potong jalur bandit grup. Dalam waktu kurang dari 15 menit, laporan Billy. Bagus, terus kawal mereka, jawab Harris. Di kokpit, salah satu P-38 di langit selatan Biak. Seorang pilot muda menatap instrumen dengan mata menyipit. Namanya tidak akan terkenal dalam buku sejarah. Tapi malam itu ia adalah bagian dari drama radar rahasia di Biak. Di radio, suaranya terdengar tegang, namun terkontrol. Ground control, ini Alpha 2. Kami belum visual dengan bandit. Konfirmasi arah, jawaban datang dari tanah yang sesungguhnya berawal dari kilatan bintik hijau di layar radar. Alpha 2, bandit di depan Anda. Bearing 005, range approximately 30 miles. Altitude di atas Anda sekitar 2 hingga 3.000 feet. Lanjut climbing. Pilot itu menggerakkan throttle, P-38 menanjak, kedua mesinnya meraung, menembus malam. Ia belum melihat musuh. Tapi ia percaya pada suara di headset. Suara yang sebenarnya mengulangi apa yang Billy dan Harris lihat di ruangan kecil di atas bukit, kembali ke radar. Ke 22,49, Grup A, sekarang 29 miles. Grup B 33 miles, ujar Billy. Friendly range 24 miles. Dari kita heading direct ke Grup A. Harris mencondongkan tubuh. Kalau intercept berhasil, beban di lapangan berkurang. Tapi kita tetap siap. Jepang gak cuma datang sekadar show. Ia menoleh ke prajurit di meja peta. Kirim update ke gun control. Bandit grup A hampir memasuki zona tembak AA. Minta mereka siap buka api. Begitu bandit masuk jarak visual, prajurit itu mengangguk, mengirim pesan lewat saluran khusus artileri. Di pos McKenna, suara pengintai udara yang bertugas di menara pengawas mulai terdengar lewat telepon lapangan. Tower ke battery buffers. Kami belum visual target. Langit masih bersih. McKenna menjawab dengan nada pendek. Radar bilang, mereka sudah dekat. Kalau kamu gak lihat, mungkin sudah waktunya kamu cek kacamata, kawan. Operator tower menghela napas di ujung sana. Aku lebih percaya mata hijau kalian daripada mataku sendiri sekarang. Layar radar terus berputar. Bintik-bintik kini memasuki jarak yang membuat semua di ruangan itu menahan napas. Groot Oan, 21 miles. 19. Gruti, 26 miles. Billy melaporkan. Suaranya kini hampir tanpa jeda, seperti komentator yang mengikuti pergerakan pemain di lapangan. Harris menatapnya, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dalam beberapa menit, semua ini akan berubah jadi suara ledakan, tembakan, dan cahaya api di luar sana. Tapi semuanya dimulai. Dari sini, ia menepuk ringan bahu Billy. Kamu gak cuma lihat titik-titik di layar, Carter, kamu sedang mengarahkan cara kita bertahan hidup. Billy mengangguk, menelan gugupnya. Jari-jarinya menekan tombol marking lagi, menandai posisi terbaru. Di luar, di langit yang masih tampak tenang, pesawat-pesawat Jepang sebenarnya sudah meluncur. Dalam kegelapan pilot-pilotnya, yakin mereka mendekati Biak dengan kejutan, seperti yang sering mereka lakukan di tempat lain. Mereka belum tahu bahwa di pulau kecil itu, sekutu punya sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Mata rahasia yang menembus malam, memandu meriam dan pesawat. Bahkan sebelum suara mesin mereka terdengar. Sekarang, tinggal menunggu beberapa sweep lagi, sebelum radar Biak melihat sesuatu yang lebih dekat, lebih berbahaya, dan memberi sinyal kepada semua senjata di pulau itu untuk mulai berbicara. Udara di dalam pos radar makin panas, tapi tak ada yang berani membuka jendela lebar-lebar. Cahaya dari layar hijau dan lampu kecil di panel membuat ruangan terasa seperti dunia lain terpisah dari kegelapan dan ketegangan di luar. Billy mencondongkan badan,
hampir menempel ke kaca pelindung layar. Sweep garis itu berputar lagi, dan lagi, seperti jarum jam yang sedang menghitung mundur ke sesuatu yang tak terelakkan. Range Group A, 15 miles, sir. Group B, 21 miles. Friendly sekarang berada sekitar 10 miles dari Grup A. Mereka akan kontak dalam beberapa menit. Kapten Harris menghela napas pendek. Ini dia, fase kritis. Ia melirik teknisi di pojok ruangan. Pastikan daya pancar stabil. Kalau radar mati, sekarang. Kita benar-benar buta. Teknisi Walker mengangkat jempol tanpa mengalihkan pandangan dari panel tegangan. Voltase aman, sir. Selama generator nggak ngambek. Kita hidup. Di pos artileri, Sargen Tom McKenna berdiri di sisi salah satu Bofors, mengawasi anak buahnya yang sudah di posisi. Helm-helm baja memantulkan sedikit cahaya. Bayangan mereka memanjang di atas pasir dan karung-karung. Ia menekan tombol intercom ke tower pengawas. Tower, ini bateri Bofors. Update terakhir radar, jawaban datang beberapa detik kemudian. Terdengar tegang. Radar bilang bandit jarak 15 miles, heading langsung ke arah kita. Masih belum visual, tapi mereka nggak pernah bohong soal range. McKenna mengangkat kepala, menatap langit hitam. Kau di atas sana, gumamnya pada musuh yang belum terlihat. Dan ada orang-orang di bukit itu yang sudah tahu kau akan datang sebelum aku bisa melihat siluet pesawatmu. Ia menoleh ke awak meriam. Siapkan tracer. Begitu kita dapat koordinat sektor, kita nyalakan langit malam ini. Para awak mengangguk. Sabuk-sabuk peluru tracer disiapkan peluru yang meninggalkan garis cahaya ketika ditembakkan. Memudahkan koreksi tembakan, sekaligus menebar rasa gentar di antara pilot musuh. Kembali ke pos radar. Ke-23,01, di headphone Billy, suara statis bercampur dengan potongan komunikasi radio antara fighter control dan pesawat-pesawat intercept. Alpha 2, ini ground. Bandit di depan Anda, bearing 350. Jarak 6 miles, ketinggian sedikit di atas Anda. Lanjutkan climbing. Suara pilot Alpha 2 terdengar mengeras. Ground, Alpha 2. Masih belum visual. Langit gelap. Apakah mereka banner-banner di depan kami? Billy menatap layar dan hampir refleks menjawab sendiri, meski pilot itu tak bisa mendengarnya langsung. Mereka di sana. Percayalah. Ia melaporkan ke Harris. Friendly sekarang hampir overlap dengan grup A. Eko mereka hampir menyatu di layar. Harris mengangguk. Mengangkat handset khusus ke fighter control. Biak 1 ke fighter control. Intercept dalam hitungan menit. Grup A range kini 10 miles. Dari pulau di ujung sana, perwira udara menjawab. Cepat, kopi, Biak 1. Kami dengar chatter dari Alpha Flight. Terus kirimkan update jika bandit split lagi, atau turunkan altitude. Di kokpit, P-38. Alpha 2 memicingkan mata menembus kanopi yang sedikit berkabut tipis. Hanya bintang, hanya kilau samar di permukaan laut. Tak ada bentuk pesawat musuh. Namun di Earphonia, suara dari ground Diang, sejatinya berasal dari ruangan radar di bukit terus datang. Bandit jarak 4 miles, 2,5. Heading masih stabil. Altitude sekitar 2000 di atas Anda. Alpha 2 mengambil keputusan. Baik. Kalau radar bilang mereka ada, berarti mereka ada. Ia menyalakan lampu instrumen secukupnya. Memeriksa posisi senjata, memastikan senapan mesin di hidung, dan pot sayap siap menyala. Lalu ia menarik tongkat kontrol. Menanjak lebih agresif, berusaha mencapai ketinggian musuh. Malam yang tadi hanya hitam sunyi, kini terasa penuh seperti ada sesuatu yang bergerak di balik tirai pekat. Ke-23,04, Billy tiba-tiba menegang. Di layar, Eko Grupa sedikit berubah pola. Beberapa bintik tampak bergeser ke samping. Bukan lagi maju lurus. Sir, Grupa mulai melakukan manuver. Formasi agak pecah. Bisa jadi mereka menyadari keberadaan interceptor. Harris langsung bergerak ke meja peta. Plot perubahan heading. Kirim update ke fighter control dan gun control. Prajurit plotter mencatat posisi baru. Garis-garis di peta mulai berbelok sedikit, menunjukkan manuver yang tak kasat mata bagi mata manusia di luar. Tapi jelas terlihat oleh radar. Di saat yang sama, suara radio dari Alpha 2 terdengar. Ground, Alpha 2. Kami mungkin punya... Tunggu. Ya, ada bayangan di depan. Sedikit lebih gelap dari sekitar. Bisa jadi ekor formasi mereka. Ground menjawab suara perwira fighter control, tapi segala data yang ia gunakan datang dari pos radar. Alpha 2, you are cleared to engage. Bandit, bearing 355,
jarak 1 mile. Anda hampir detail mereka. Alpha 2 mengencangkan pegangan pada stick. Hojer, mencoba visual. Ia mengedipkan mata, memfokuskan pandangan. Tiba-tiba, di depan sana, sesuatu bergerak gelap, tapi teratur. Siluet sayap panjang, kemungkinan pengebom tipe Betty dengan lampu dimatikan. Contact. Visual on one bogey, maybe more. Serunya. Alpha 2, engaging. Ia menurunkan hidung sedikit. Garis bidik di kaca kokpit diarahkan ke bayangan itu. Jari telunjuk menekan trigger. Di langit malam biak, garis-garis peluru tracer dari P-38 meluncur ke depan, seperti kilatan KUNANG Kunong yang marah. Di pos radar, Billy melihat sesuatu yang menarik bintik-bintik grup A bergerak kacau sejenak. Sir, ada perubahan signifikan di grup A. Beberapa Echo bergerak memencar, speednya berubah. Itu pasti mereka diserang. Harris tersenyum tipis. Bagus. Jawaban pertama kita. Sesaat kemudian, laporan dari Fighter Control masuk ke saluran khusus radar. Biak 1, ini Fighter Control. Alpha Flight melaporkan satu bandit kemungkinan terkena. Mereka lihat api di udara, tapi sebagian formasi masih on course ke arah pulau. Terus kirim posisi. Roger, jawab Harris. Ia menoleh ke Billy. Carter, fokus ke sisa formasi. Kalau beberapa jatuh, yang lain akan makin nekat. Range sekarang, 9 miles. Untuk sisa grup A. Grup B, 15 miles, dan masih heading ke kapal. Laporan Billy. Harris segera menginstruksikan ke gun control. Grup A hampir masuk jangkauan visual. Pastikan semua baterai A sektor lapangan siap buka tembakan begitu tower dapat visual. Grup B. Sebentar lagi akan mengancam kapal-kapal. Koordinasikan dengan unit artileri di pesisir 23.07 di tower pengawas dekat lapangan terbang. Seorang pengamat dengan teropong besar akhirnya memecah keheningan. Ini tower. Visual. Ada siluet pesawat dari utara. Altitude tinggi. Terlihat beberapa titik lampu kecil dari tracer P-38 di belakang mereka. Mereka mendekat. McKenna menerima laporan itu di pos artileri. Ia mengangkat tangan ke udara, bersiap memberi aba-aba. Dengar semua. Ini bukan latihan. Target inbound dari utara. Tunggu komando. Tunggu. Dari bukit radar, data terakhir dikirim. Gun control. Ini Biak 1. Grup A range 7 miles. Mereka turun altitude sedikit. Heading tepat ke area lapangan. Ini mungkin run pertama mereka. Di pos gun control, perwira artileri hanya butuh sepersekian detik untuk memutuskan. Ia menekan tombol sirene sektor dan membuka saluran radio ke semua baterai. Semua unit A sektor lapangan, siapkan tembakan. Begitu tower confirm, jarak cukup open fire. Di luar, dunia yang tadi gelap, kini mulai berubah. Pertama, garis-garis tipis cahaya di langit tracer dari P-38 yang terus menekan dari belakang formasi pengebom Jepang. Lalu, beberapa titik api kecil muncul sebentar, mungkin dari senapan mesin defensif di badan pengebom yang membalas. Para prajurit di tanah mulai bisa mendengar suara samar. Dengung berat, mesin-mesin radial di kejauhan. Mula-mula seperti lebah jauh, lalu perlahan menguat. Suara itu bercampur dengan raungan mesin V1710 di P-38 yang terus menguntit. Suara itu, bisik salah satu awak Bofors. Suara yang mereka harap kita dengar terlambat. McKenna mendesis. Sayangnya buat mereka, anak-anak radar itu sudah kasih tahu kita setengah jam yang lalu. Tower pengawas meneriakan instruksi terakhir. Baterai AA, target dalam jarak tembak, open fire. McKenna mengayunkan tangannya ke depan dengan gerakan luas. Fire. Bofors pertama meledak dengan rentetan tembakan duk, duk, duk. Larasnya memuntahkan peluru tracer ke langit utara. Garis-garis cahaya naik, mengukir lengkungan ke udara. Mencoba memotong jalur pesawat Jepang yang baru mulai tampak sebagai bayangan besar melintas di depan bintang-bintang. Pos-pos kaliber 50 di sekitar landasan ikut menyala. Ledakan suara mereka lebih cepat, lebih tajam, seperti mesin jahit raksasa yang marah. Di atas bukit radar, meski tak melihat langsung, semua orang bisa mendengar perubahan itu. Ruangan bergema oleh getaran jauh tembakan artileri. Billy tetap di layar, tapi hatinya tahu apa yang sedang terjadi di luar. Range Group A, 5 miles, 4 miles. Mereka sekarang tepat di atas sektor tembakan A. Suaranya kini hampir seperti komando. Harris memejam mata sejenak, merasakan getaran di tanah. Sekarang ini, radar dan meriam sedang bicara ke musuh. Di langit, di atas lapangan,
Mokmer, Penjabam Jepang. Kini benar-benar berada di dalam neraka cahaya. Pilot-pilot mereka yang tadinya yakin akan tiba diam-diam, mendadak dikejutkan oleh kilatan tracer yang datang dari bawah dan belakang. Ledakan granat Bofors mekar di antara mereka, awan kecil bercahaya yang menebar serpihan logam panas. Salah satu pengebom di sisi formasi dihantam langsung oleh rentetan P-38, diikuti pecahan dari ledakan AA, sayapnya patah, badan pesawat mulai terbakar. Nyala api menyala terang, menjatuhkan bayangan oranye di atas awan tipis. Para prajurit di tanah bersorak. Tapi sorakan itu segera tertelan oleh suara bom pertama yang dijatuhkan. Sebuah pengebom berhasil melepas muatan sebelum ditembak jatuh. Bom-bomnya meluncur, menyusuri lintasan gelap, menuju area di sekitar lapangan dan gudang suplai. Beberapa detik kemudian, ledakan besar mengguncang tanah, menghembuskan pasir dan asap ke udara. Drum-drum bahan bakar di salah satu sudut area logistik terbakar, memicu kobaran api yang menjilat langit. Billy merasakan getarannya sampai ke pos radar. Kaca kecil di jendela bergetar. Beberapa serpihan debu jatuh dari langit-langit. "Damn," desisnya pelan. "Jangan lihat keluar," potong Harris tenang. "Tetap di layar. Kita perlu tahu siapa yang masih di udara." Billy kembali fokus. Di layar, sebagian Echo Group A mulai menghilang entah karena jatuh, tertembak, atau berbalik arah. Tapi masih ada beberapa yang bertahan, melewati area lapangan, dan mencoba kabur ke arah laut. "Sir," beberapa bandit berbalik ke utara. Echo mereka mulai menjauh. Tapi Grup B sekarang range 9 miles dan terus menuju kapal di lepas pantai. Lapor Billy. Suaranya kembali tajam. Harris mengangguk cepat. Artinya babak kedua mulai. Meriam di pantai ganti panggung. Ia meraih handset gun control lagi. Biak 1 ke gun control. Grup A sebagian besar terpukul dan mulai withdraw. Fokus kini ke grup B yang mendekati kapal. Kirim update ke baterai pesisir dan kapel-kapel AA. Ia menutup handset, menarik napas panjang. Dan semua ini, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri dan Billy. Berawal dari waktu ketika kita pertama kali melihat bintik kecil itu di pinggir layar, saat musuh masih yakin mereka tak terlihat. Billy memandangi layar yang terus berputar. Ia sadar, malam belum berakhir. Radar masih harus mengawal fase berikutnya. Serangan ke kapal, kemungkinan run kedua pengebom, dan ancaman pesawat yang mencoba kembali diam-diam. Teknologi rahasia ini belum selesai menunjukkan nilainya di biak. Getaran ledakan di sekitar lapangan terbang perlahan mereda, tergantikan oleh suara api yang menggeram dan logam yang memuai. Namun di pos radar, intensitas justru belum turun garis di layar, terus berputar, seolah mengingatkan bahwa ancaman belum selesai. Billy mengusap cepat peluh di kening, lalu kembali menunduk. Echo Group A kini jauh lebih sedikit, tapi di sisi kanan layar, di sektor laut lepas pantai barat, bintik-bintik lain justru makin mendekat. "Sir, Grup B sekarang range 7 miles dari garis pantai. Heading langsung ke arah konsentrasi kapal jangkar," lapornya. Kapten Harris mencondongkan tubuh melihat layar. Echo Group B terlihat lebih rapat, formasinya relatif rapi. "Mereka tahu kapal adalah jantung suplai kita," gumamnya. "Kalau mereka bisa buat satu drum bahan bakar raksasa di laut, kita kerepotan besar." Ia bergerak ke meja peta. Prajurit plotter segera menandai posisi grup B di atas area laut barat biak. Di sana, simbol-simbol kecil yang menggambarkan kapal freighter, tanker, kapal logistik mengisi perairan dangkal dan teluk-teluk. "Kirimi koordinat ke baterai pesisir dan kapal-kapal dengan AA mereka. Harus mulai menyiapkan sektor tembak," perintah Harris. Prajurit itu segera mengangkat handset khusus. Suaranya tegas menyampaikan data. Bearing, range, kemungkinan altitude. Di kapal suplai utama yang berlabuh agak keluar, seorang perwira Belanda berdiri di dekat jembatan, memegang teropong. Di sampingnya seorang perwira Ocean Navy mengawasi awak senapan antu udara yang sudah di posisi. Suara lewat radio kapal terdengar, diterjemahkan dari informasi radar. "Bandit inbound dari arah timur laut, jarak sekitar 7 miles, altitude menengah. Semua senjata AA kapal siap siaga. Lampu D minimal, jangan nyalakan spotlight tanpa perintah." Perwira Belanda itu menarik napas. "Tanpa radar itu, kita mungkin baru dengar suara mesin mereka saat mereka sudah tepat di atas kepala." Perwira Amerika mengangguk. "Sekarang, kita punya beberapa menit emas. Kadang, beberapa menit itu bedanya antara kapal utuh dan kuburan besi." Di bawah, awak senapan 20 mm Oerlikon memutar laras,
membidik ke langit yang masih tampak kosong. Namun mereka percaya pada suara yang datang dari radio suara, yang pada akhirnya bermula dari ruangan kecil di bukit radar biak. Kembali ke pos radar. 23.20. Range Group B, 5 miles. Laporan Billy. Eko mereka mulai menyebar tipis, seperti mau melakukan bombing run individu. Harris mengangguk. Mereka nggak bisa menjaga formasi rapat di atas target sempit seperti kapal. Tapi itu juga bikin mereka lebih sulit ditembak. Ia menghubungi gun kontrol pesisir. Biak 1 ke Coastal AA Bandit. Sekarang range 5 miles, heading langsung menuju area kapal. Perkirakan mereka akan mulai run dalam 2-3 menit. Siapkan barrage fire di sektor heading mereka. Suara dari pos Coastal AA terdengar mantap. Kopi, Biak 1. Kami akan tembak berdasarkan pairing Anda. Kalau radar yang bicara, kami anggap itu kitab suci malam ini. Billy terus mengikuti pergerakan bintik-bintik itu, gerakan pelan tapi pasti. Seperti kawanan hiu yang mendekati kawanan kapal kayu. Ia tahu, di layar hanya garis dan titik. Tapi di balik itu, ada pilot, awak kapal, marinir, semua dengan wajah, ketakutan, dan doa mereka sendiri. Di perairan lepas pantai, suara mesin kapal beradu dengan dengung halus generator, decit rantai, dan bunyi air yang membentur lambung. Namun perlahan, suara lain mulai masuk dari langit. Mula-mula samar, lalu semakin jelas. Raungan mesin pesawat pengebom yang terbang rendah di atas laut. Seorang awak senapan AA di salah satu kapal berteriak, menunjuk ke langit. Kontak, kontak. Dari timur laut. Rendah, perwira AA menjeritkan perintah. Ambil sektor, jangan tembak sebelum mereka masuk jarak efektif. Namun beberapa detik kemudian, radar mengirim data terakhir ke pos Coastal AA Group B. Range 3 miles. Sekarang hampir tepat di atas garis kapal. Mereka mulai turun altitude tajam. Ini kemungkinan torpedo atau low-level bombing run di kapal terbesar. Sirene berbunyi parau. Awak berlari menuju pos tempur masing-masing. Beberapa di bawah dek, menutup pintu kedap air. Di menara senapan, trigger mulai ditekan. PREEEE, PREEE, PREE. Tracer dari kapal memotong langit rendah, menciptakan jaring cahaya yang mencoba menangkap siluet pengebom Jepang. Desingan peluru dan ledakan kecil dari A kapal terdengar sampai ke pantai. Di pos radar, suara itu menjadi latar, seperti guntur jauh. Beberapa Eko Grup B mulai kacau, Sir. Saya lihat ada yang berhenti bergerak secara stabil. Mungkin ada yang kena, kata Billy. Plot pergerakan sisanya. Kita harus tahu apakah ada yang berhasil lewat dan menjatuhkan muatannya. Harris menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Di layar, beberapa bintik Grup B tampak berhenti, lalu memudar tanda pesawat jatuh atau keluar dari jangkauan radar rendah. Namun beberapa lainnya melewati area kapal, bergerak keluar seakan baru saja menyelesaikan run. Beberapa detik kemudian, bukti nyata terdengar. BOOOM. Disusul ledakan lain, lebih kecil tapi berantai. Di laut, salah satu kapal kecil terkena dekat lunasnya. Ledakan itu mengangkat air tinggi seperti pilar gelap. Kapal berguncang hebat. Api mulai muncul di salah satu sisi dek, tetapi ia belum tenggelam. Awak kapal berusaha memadamkan, sementara senapan AA di kapal lain terus menyala. Di kapal lain bom jatuh terlalu jauh, hanya menghasilkan kolom air yang tinggi dan percikan di air, tapi cukup membuat kapal itu bergetar. Di pantai, beberapa prajurit yang mengamat dari kejauhan hanya bisa melihat kilatan cahaya dan mendengar suara ledakan menggema di atas air. 23.27. Billy menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap fokus. Sir, sisa Grup B mulai berbalik arah. Eko mereka menjauh ke utara, mungkin kembali ke pangkalan. Harris mengangguk perlahan. Mereka sudah lakukan yang mereka bisa. Sekarang tugas kita memastikan gak ada yang tertinggal, yang mungkin mencoba second run atau pesawat tunggal yang tertinggal di belakang. Ia memberi instruksi ke seluruh jaringan. Pihak 1 ke semua unit AA dan fighter control. Grup B, tampaknya withdraw ke utara. Kami akan terus pantau kemungkinan straggler. Jangan turunkan kewaspadaan dulu. Keep scanning. Billy memperkecil range sejenak, lalu memperbesarnya lagi, mencari bintik-bintik kecil yang mungkin tersembunyi. Kadang, yang paling berbahaya bukan formasi besar, gumam Harris pelan, tapi satu pesawat yang berpikir dia pintar dengan datang terlambat. Waktu berlalu. 23.35, 23.42, 23.51. Perlahan, eko besar musuh menghilang dari layar.
bergeser keluar jangkauan, atau jatuh ke laut dan hutan. Hanya beberapa bintik samar gangguan, awan, dan mungkin burung besar yang tersisa. Suara tembakan AA di luar mereda, menjadi sporadis, lalu berhenti. Sirene pun perlahan diam. Hanya menyisakan suara api di area yang terbakar di lapangan, dan di salah satu kapal yang masih berjuang melawan nyala. Billy menyandarkan punggungnya ke kursi, tapi matanya tetap ke layar. Sejauh ini clear, sir. Tak ada formasi besar lagi, hanya klater biasa. Harris mengangguk, tapi belum sepenuhnya santai. Ia tahu protokolnya. Radar harus tetap aktif dalam kondisi seperti ini. Minimal 1 jam setelah kontak terakhir, untuk memastikan tak ada serangan susulan. Namun di balik semua kelelahan itu, ada sesuatu yang lain di ruangan itu. Kesadaran bahwa tanpa cahaya hijau di layar ini, malam di Biak mungkin akan jauh lebih mematikan. Beberapa waktu kemudian, suara dari Fighter Control masuk lagi. Biak 1, ini Fighter Control. Alpha Flight melaporkan minimal 2 bandit confirm shutdown, kemungkinan lebih terkena AA, kerusakan di lapangan dan area pasokan ada. Tapi runway utama masih operasional. Kapal-kapal melaporkan 1 kerusakan berat, beberapa minor, namun sebagian besar intact. Harris menatap Billy. Kedengarannya, kita masih berdiri. Suara di ujung telepon menambahkan. Kali ini dengan nada berbeda lebih pribadi, dan laporan mereka semua punya satu kesamaan. Tanpa peringatan dari radar, kita mungkin baru bangun ketika bom pertama jatuh. Komando ingin catat bahwa stasiun Biak 1 berperan krusial malam ini. Harris hanya menjawab singkat. Roger, Fighter Control. Kami hanya melakukan tugas kami. Ia menutup handset, lalu berbalik ke seluruh ruangan. Kalian dengar itu? Suaranya datar, tapi matanya menunjukkan kebanggaan yang ditahan. Walker tertawa kecil. Bagus juga rasanya, jadi alat rahasia yang berhasil. Billy hanya menghela napas. Kalau mereka tahu, mungkin kita dibikinin medal, sir. Harris menggeleng. Teknologi kita terlalu berharga buat diumbar. Radar ini resminya tetap signal equipment biasa. Kalaupun nanti ada medali, mungkin tulisannya cuma atas jasa-jasa dalam operasi komunikasi. Semua tertawa singkat. Kelelahan bercampur lega. Tapi ada hal yang tak tertawa. Fakta bahwa apapun yang terjadi malam itu, pesawat jatuh, bom yang gagal mencapai target, kapal yang selamat, semua terkait dengan kemampuan mereka melihat musuh dalam kegelapan. Menjelang tengah malam 23.58, radar masih berputar, tapi ruangan mulai sedikit lebih tenang. Udara yang panas terasa lebih bisa ditolerir setelah adrenalin perlahan turun. Harris berjalan ke jendela kecil, membuka sedikit, membiarkan udara malam masuk. Dari kejauhan, ia bisa melihat kilau oranye kebakaran di dekat lapangan, dan kilatan lampu kapal yang sibuk di laut. Billy melepaskan headphone sebentar, memijat telinganya masih berdenging. Harris menoleh kepadanya. Carter, kamu tahu nggak? Kalau 10 tahun lalu, aku bilang ke orang-orang bahwa kita bisa tahu ada pesawat musuh ratusan kilometer jauhnya tanpa lihat atau dengar, mereka bakal bilang, aku gila. Billy tersenyum lelah. Sekarang pun, sir, beberapa anak baru di camp saja nggak percaya sebelum lihat sendiri layar ini. Harris mengangguk. Dan mereka nggak boleh banyak cerita keluar. Ingat, ini bukan sekadar alat. Ini rahasia. Jepang belum sepenuhnya paham seberapa bagus mata kita di malam hari. Selama mereka tetap meremehkan radar, kita punya keuntungan. Ia berjalan kembali ke layar, menatap garis yang masih berputar. Kalau mereka tahu detailnya frekuensi kita, jangkauan, keterbatasan mereka bisa cari cara buat ngakalinnya. Terbang lebih rendah, pakai jalur terrain, bahkan ganggu sinyal. Makanya, apa yang terjadi di ruangan ini, stay in this room, sambung Billy pelan. Exactly, jawab Harris. Kita bukan hanya mengoperasikan teknologi, kita menjaga rahasia yang bisa mengubah hasil perang di Pasifik. Billy menatap layar lagi, kali ini dengan sudut pandang berbeda. Radar itu bukan sekadar mesin canggih, ia adalah penjaga, saksi, dan sekaligus rahasia. Di luar, bagi kebanyakan prajurit, malam itu akan dikenang hanya sebagai serangan udara Jepang yang gagal menghancurkan Biak. Mereka akan bercerita tentang suara meriam, kilatan di langit, dan bom yang jatuh. Sedikit sekali yang akan menyebut ruangan kecil di bukit dengan cahaya hijau dan dengung generator. Padahal, justru dari situlah semuanya dimulai. Dan besok, radar itu harus siap lagi. Karena di perang seperti ini, satu malam dengan mata terbuka bisa menyelamatkan banyak nyawa.
Tapi satu malam dengan mata tertutup, bisa jadi akhir bagi sebuah pulau kecil bernama Biak. Langit di atas Biak mulai berubah dari hitam pekat ke abu-abu kebiruan. Fajar belum benar-benar datang, tapi garis samar di ufuk timur sudah memberi tanda bahwa malam panjang itu hampir selesai. Di pos radar di atas bukit, garis hijau di layar masih berputar setia, monoton. Seolah tak peduli bahwa beberapa jam sebelumnya ia telah menjadi penonton utama sebuah pertempuran udara. Kini, yang muncul di layar hanya eko lemah dari pantulan daratan dan laut, Angels yang kembali mendominasi. Billy Carter menguap pelan, buru-buru menutup mulutnya. Matanya perih, punggung pegal. Ia sudah berada di kursi itu hampir sepanjang malam, hanya berdiri sebentar untuk meluruskan kaki. Kapten Harris melirik jam di dinding. Jarum pendek berada di antara angka 2 dan 3. Shift berikutnya akan naik sejam lagi, katanya. Sampai saat itu, kita terus pantau. Kalau Jepang mau sok dramatis dengan serangan kedua sebelum matahari naik, radar ini tetap harus menyambut mereka. Billy mengangguk, meski dalam hati berharap musuh sudah cukup kapok untuk malam itu. Di luar gubuk radar, angin laut mulai lebih sejuk. Suara tembakan sudah lama berhenti. Yang tersisa adalah aroma khas pos Kaserongen. Asap samar, bau bahan bakar yang tumpah, dan sedikit bau logam terbakar yang terbawa angin dari arah lapangan dan pesisir. Di area lapangan terbang Mokmer, para prajurit yang tadi bersembunyi di selokan dan bunker, kini mulai keluar. Mereka berjalan di antara lubang-lubang kecil di tanah, jejak dari pecahan bom yang meledak. Beberapa bangunan kayu di sisi area logistik hangus sebagian, drum bahan bakar terbakar menghitam. Tapi landasan utama tetap utuh. Seorang pilot yang tadi siaga tapi tak sempat terbang berdiri di dekat hanggar, menatap bekas terbakar di kejauhan. Kalau mereka datang tanpa peringatan, gumamnya pada seorang mekanik di sampingnya. Mungkin bom-bom itu jatuh langsung ke runway dan pesawat kita yang lagi tidur. Mekanik itu mengangkat bahu. Katanya, anak-anak di bukit operator radar yang pertama kali tahu mereka datang. Radar, ulang sang pilot. Kata itu masih terdengar seperti sesuatu dari cerita ilmiah, bukan dari dunia nyata. Ia menatap bukit tempat antena berdiri. Kalau begitu, aku berutang beberapa landing lagi di runway ini pada mereka. Di laut, kapal yang semalam terkena bom kini miring sedikit, tapi masih bertahan. Tim perbaikan darurat bekerja keras, memompa air, menambal kerusakan sementara. Kapal-kapal lain mendekat, memberikan bantuan dan memindahkan sebagian muatan penting. Seorang pelaut memandang ke arah pulau sambil menghela napas. Tanpa radar mereka, mungkin kita sudah tidur di dasar laut sekarang. Rekannya mengangguk, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka melakukannya. Mereka hanya bilang, radar mendeteksi pesawat. Seolah mesin itu punya indera keenam. Kembali ke bukit radar. Sekitar jam 3:10, pintu gubuk kayu berderi terbuka. Seorang perwira staf, Letnan Kolonel dari Komando Udara di Biak, melangkah masuk. Seragamnya rapi. Meski matanya memerah jelas, ia juga tidak banyak tidur malam itu. Kapten Harris, tanyanya. Harris berbalik. Tegap. Yes, sir. Sir. Letkol itu memandang sekeliling ke layar dengan garis hijau yang terus berputar, ke panel-panel dengan lampu kecil, ke kabel-kabel tebal yang menggantung di dinding. Ia tampak seperti seseorang yang tahu bahwa yang ia lihat penting, tapi belum sepenuhnya paham cara kerjanya. Saya baru dari lapangan dan dari pantai, katanya. Kerusakan ada, tapi jauh lebih sedikit dari yang kami takutkan. Komando ingin laporan rinci tentang bagaimana radar berkontribusi tadi malam. Waktu pertama kontak, jarak, perubahan formasi, semua. Harris mengangguk. Kami catat log lengkap, sir. Operator saya di sini, ia menepuk bahu Billy. Punya catatan manual range dan bearing setiap beberapa menit. Letkol itu menatap Billy. Sejenak takjub melihat betapa muda wajah yang semalam memegang peran penting itu. Kamu Carter? Yes, sir. Jawab Billy sedikit canggung. Berapa lama kamu duduk di kursi itu malam tadi? Billy melirik jam. Sekitar 8 jam, sir. Dengan beberapa kali berdiri, tapi tidak meninggalkan layar. Letkol itu mengangguk pelan. Komando mungkin tidak bisa menulis di laporan resmi bahwa seorang pemuda 21 tahun dengan mata merah dan headphone menyelamatkan jutaan galon bahan bakar dan beberapa kapal. Ia tersenyum tipis. Tapi saya akan pastikan kalian disebut sebagai Air Warning Station yang memberi peringatan dini krusial. Harris tersenyum, tapi tetap menjaga sikap formal. Itu sudah lebih dari cukup, sir. Letkol itu berjalan mendekat ke layar. Garis hijau menyapu pelan.
meninggalkan afterglow singkat. Saya pertama kali dengar tentang radar beberapa tahun lalu, katanya pelan. Saat itu, mereka bilang, hanya konsep, gelombang radio yang bisa melihat. Malam ini, saya lihat sendiri hasilnya. Ia berhenti sebentar. Suaranya menurun. Dan saya juga tahu, karena radar ini, kita jadi target yang lebih menarik. Kalau Jepang tahu persis seberapa penting alat ini, mereka akan kirim bukan hanya pengebom untuk drum bahan bakar di lapangan dan kapal di laut, tapi juga untuk bukit ini. Billy menelan ludah. Ia belum memikirkan itu. Harris mengangguk serius. Itu sebabnya kamuflase antena kita penting. Dan itu sebabnya laporan detail teknis radar hanya naik ke kanal yang sangat terbatas. Letkol itu menatap Harris. Saya akan laporkan keberhasilan malam ini ke komando lebih atas. Tapi saya juga akan laporkan satu hal lain. Radar di Biak harus dijaga bukan hanya dari musuh di udara, tapi juga dari kebocoran informasi. Ia menatap Billy lagi. Kamu dan Timo, apa yang kalian lihat di layar, apa yang kalian hitung, tetap di sini. Tak perlu cerita detail ke unit lain, apalagi kalau mereka hanya ingin tahu triknya. Yes, sir, jawab Billy. Kali ini, ia benar-benar mengerti. Mereka bukan hanya operator, tapi penjaga rahasia. Sekitar pukul 4 pagi, shift pengganti tiba 2 operator baru, wajah masih mengantuk. Tapi mata membelalak ketika melihat log serangan malam tadi. Mereka benar-benar datang? Tanya salah satunya. Billy mengangguk, menyerahkan catatan. Grup A ke lapangan, Grup B ke kapal. Kita bekerja sama dengan Panjang Minas Tutu 1 dan semua baterai AA. Lihat sendiri di log, operator baru itu bersiul pelan. Dan semua ini dimulai dari bintik kecil yang kamu lihat pertama kali di pinggir layar. Yer, jawab Billy. Jadi kalau kamu lihat sesuatu yang mirip nanti malam, jangan ragu, laporkan. Lebih baik salah anggap Angel sebagai bandit, daripada sebaliknya. Mereka tertawa kecil, tapi ada kebenaran pahit di baliknya. Harris menepuk bahu Billy. Pergilah istirahat. Kamu dan Walker, simpan buku log di lemari terkunci dulu. Nanti pagi kita susun laporan resmi. Billy berdiri, merenggangkan punggung yang pegal. Ia melihat sekali lagi ke layar radar garis hijau yang terus berputar. Tenang, seolah tak pernah menyaksikan kilatan tracer dan jatuhnya pesawat di malam sebelumnya. Lalu ia melangkah keluar gubuk, menuruni tangga kayu yang sedikit licin oleh embun. Di luar, dunia mulai berubah warna. Langit timur bersemu jingga pucat. Dari puncak bukit, ia bisa melihat garis pantai, kapal-kapal di lepas pantai. Dan di kejauhan, landasan Mokmer yang kini diselimuti asap tipis. Suara burung-burung mulai terdengar kontras sekali dengan raungan mesin dan ledakan beberapa jam sebelumnya. Billy berhenti sejenak di tepi bukit, menghirup udara pagi yang bercampur bau asap. Di bawah sana truk-truk mulai bergerak, orang-orang mulai bekerja, memperbaiki, membersihkan, menghitung kerusakan. Kehidupan di pangkalan militer kembali berjalan, seolah malam tadi hanya gangguan singkat. Ia menyadari sesuatu. Sebagian besar dari mereka tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya menjadi orang pertama yang melihat musuh datang dalam bentuk bintik samar di layar. Mereka akan bercerita tentang meriam, pesawat, dan bom. Radar akan disebut sekilas, mungkin hanya sebagai alat yang bisa mendeteksi pesawat. Tapi bagi Billy, radar bukan lagi sekedar alat. Itu adalah momen ketika waktu seolah ditarik mundur, di mana mereka diberi kesempatan melihat masa depan beberapa menit lebih awal daripada orang lain. Waktu ekstra itu, yang membedakan antara siap dan panik, antara tembakan terkoordinasi dan kekacauan total. Saat matahari mulai benar-benar naik di atas Biak, pos radar di atas bukit tampak biasa saja dari kejauhan. Hanya antena logam yang diam, gubuk kecil, dan beberapa orang berseragam yang keluar masuk. Namun di dalam, sepanjang hari itu, mereka sibuk menyusun laporan, memeriksa ulang konfigurasi, memastikan tak ada kerusakan pada peralatan. Malam berikutnya, radar itu harus siap lagi karena perang di Pasifik belum selesai. Di meja kayu di sudut ruangan, buku log malam serangan ditutup rapi, diikat karet, dan diberi label tanggal 1-2 Juli 1944 Night Air Raid BIAK Radar Station Log. Bertahun-tahun kemudian, mungkin buku itu akan menguning, tersimpan di arsip yang jarang dibuka. Orang-orang akan membaca angka-angka range, bearing, dan catatan multiple bogies detected, tanpa mencium bau asap, tanpa mendengar sirena, tanpa merasakan tegangnya menatap layar hijau dalam gelap. Tapi bagi mereka yang pernah berada di ruangan itu,
Malam itu Billy, Harris, Walker, dan yang lain angka-angka itu punya suara. Setiap 95 miles dan bearing 020 memiliki gema ledakan, sorak prajurit, dan jerit radio di baliknya. Dan di suatu tempat di atas Biak, di antara angin dan ombak yang terus menghantam karang, seolah tersisa jejak tak terlihat dari gelombang radio yang pernah meloncat ke langit, memantul di badan pesawat musuh, lalu kembali sebagai titik kecil di layar. Titik kecil yang mengubah jalannya satu malam dalam perang. Radar rahasia sekutu di Biak mungkin tidak sepopuler kisah pertempuran besar di laut atau serbuan infanteri di hutan. Tapi di dalam dunia sunyi, dengan cahaya hijau pucat itu, perang dimenangkan dengan cara lain, melihat duluan, bertindak lebih cepat, dan menjaga ropet-ropet rahasia yang membuat semua itu mungkin. Dan malam 1, 2 Juli tahun 1944 akan selalu menjadi bukti bahwa di pulau kecil di Pasifik Barat ini, mata yang paling tajam bukanlah yang menatap langit, tapi yang menatap layar